Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Reti Aliska, bergabung dan ditetapkan menjadi calon dosen tetap Universitas Airlangga sejak 1 Agustus 2018. Home base atau prodi saya adalah D3 Sistem Informasi, Fakultas Vokasi Departemen Teknik Universitas Airlangga. Saya ditugaskan untuk menjadi bagian tim pengampu pada mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Seperti yang tertera pada RPS, mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah SII 028. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa semester 2 di Prodi D3 Sistem Informasi. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Sedangkan capaian yang dibebankan pada keterampilan khusus pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan sistem informasi berbasis desktop, web, atau mobile dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang sesuai. Tentunya dalam mata kuliah ini juga dibebankan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep metode rancang bangun sistem informasi secara umum. Mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi menjelaskan tentang 1. Perancangan sistem informasi, yaitu menjelaskan pengembangan perancangan SI, membandingkan perbedaan tahap-tahap analisis pada perancangan sistem informasi. Yang kedua, kita pelajari juga studi kelayakan pengembangan sistem informasi, yaitu mengidentifikasi kegunaan studi layakan dan memahami jenis-jenis analisis kelayakan. Yang ketiga, tahap analisis kebutuhan, yaitu menjelaskan bagaimana membuat draft wawancara dan bagaimana melakukan wawancara dengan klien. Yang keempat, di dalam mata kuliah ini juga mempelajari tentang analisis dengan menggambarkan dokumen flow diagram dan juga tools apa saja yang dibuat untuk membuat dokumen flow diagram dan menggambarkannya. Yang kelima, mata kuliah ini menganalisis dan menggambarkan fishbone diagram, yaitu menjelaskan tools yang digunakan untuk membuat fishbone diagram dan juga menggambarkan fishbone diagram. Materi berikutnya berkaitan dengan menganalisis dan menggambarkan use case serta menganalisis dan menggambarkan hypo konteks data flow diagram, di mana kita nanti juga memberikan pengertian terkait dengan tools apa saja yang digunakan untuk menggambarkan hypo konteks dan data flow diagram. Selain itu, mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi ini juga memberikan analisis dan menggambar database, yaitu menjelaskan tools yang digunakan untuk menggambar konseptual data model dan juga bagaimana menggambarkan desain database itu secara baik dan benar. Serta pada mata kuliah ini juga menggambarkan kelas diagram, yaitu bagaimana nanti mahasiswa diberi pemahaman terkait tools apa saja yang bisa digunakan untuk menggambarkan kelas diagram. Materi ini nanti juga memberikan terkait dengan analisis dan menggambar antarmuka aplikasi, yaitu mahasiswa diberikan pemahaman terkait dengan tools apa yang bisa digunakan untuk mendesain antarmuka dan bagaimana mendesain antarmuka dengan salah satu tools yaitu Figma. Materi yang terakhir dari mata kuliah ini yaitu kita berikan kolaborasi tim menggunakan GitHub. Pada materi ini menjelaskan bagaimana kolaborasi tim untuk pengembangan software dengan GitHub dan juga menjelaskan bagaimana pull, push, branch, merge, commit dalam direktori GitHub. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab dilakukan secara luring. Saya dan tim pengampu mata kuliah ini menggunakan media interaktif board, slide materi, dan e-learning. Untuk pendistribusian materi dan tugas dapat diakses melalui hebat.elearning UNER AC/ID. Waktu dalam perkuliahan ini adalah 2 kali 50 menit setiap tatap mukanya. Saya biasa membagi waktu tersebut dengan pembagian waktu 10 menit pembukaan dan recall materi TM sebelumnya,
dengan interaksi dengan mahasiswa dengan cara tanya jawab. 50 menit menjelaskan materi, 30 menit kita diskusi proyek analisis dan desain sistem informasi, interaksi dengan mahasiswa dengan cara diskusi, dan 10 menit terakhir penutup dan tanya jawab. Inovasi model pembelajaran yang saya terapkan dengan tim yaitu pembelajaran berbasis project based learning. Saya dan tim pengampu mata kuliah ini menerapkan project based learning dengan cara pertemuan pertama mahasiswa diberikan penjelasan tentang perancangan sistem informasi dan tahapannya, serta penjelasan tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan tersebut terdapat urutan pertemuan dan penjelasan apa yang harus diselesaikan pada setiap pertemuan yang ada. Untuk mendapatkan proyek, pada pertemuan kedua, mahasiswa diminta untuk melakukan field study, mencari permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat sekitar untuk diberikan solusi dalam perancangan sistem informasi dan dilakukan secara berkelompok. Pada pertemuan selanjutnya akan dilakukan fiksasi dari hasil studi tersebut. Jikalau sudah sesuai, maka dalam 1 semester mahasiswa menggunakan proyek tersebut untuk merancang sistem informasi dan sampai jadi sebuah rancangan sistem informasi yang sesuai. Dampak dari inovasi project based learning ini, mahasiswa tidak akan bosan dalam mengikuti perkuliahan dan membantu mahasiswa dalam memahami materi secara nyata. Hasil dari perancangan tersebut dapat didaftarkan dan dipublikasikan di HKI. Pada mata kuliah ini, saya dan mahasiswa menghasilkan karya desain sistem informasi yang dipublikasikan dalam HKI sebanyak 6 hak cipta. Publikasi tersebut juga menyertakan nama mahasiswa sebagai inventornya, sehingga mahasiswa juga mempunyai portfolio untuk bekal lulus kuliah. Selain inovasi dalam model pembelajaran project based learning, saya dan tim pengampu membuatkan modul dalam bentuk digital, baik berupa video pembelajaran maupun modul tertulis. Modul yang saya dan tim pengampu buat terdapat studi kasus yang mudah dipahami dalam perancangan sistem informasi, sehingga membantu mahasiswa dalam mendalami materi yang ada dan dapat meningkatkan hasil evaluasi mata kuliah. Pengajaran mata kuliah ini dilakukan secara luring yang terdiri dari 16 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pertemuan UTS, 7 pertemuan setelah UTS, dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini diampu secara tim teaching oleh 2 dosen. Saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah materi setelah UTS, yaitu mulai tatap muka pertemuan ke-9 sampai ke-16. Sedangkan tatap muka pertama sampai ke-8 diampu oleh penanggung jawab mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Saya dan tim pengampu mata kuliah ini menetapkan indikator penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah tugas proyek analisis dan desain sistem yang bobotnya sebesar 40% dengan indikator yaitu asesi proyek setiap pertemuannya. Yang kedua, UTS dengan bobot 25% soal pilihan ganda, UAS dengan bobot 25% soal pilihan ganda yang diterapkan di Hebat e-learning, dan soft skill 10% dengan indikator kedisiplinan dan keaktifan di kelas. Video pembelajaran yang saya buat yaitu pada topik menganalisis dan menggambarkan HIPO, konteks, dan data flow diagram. Topik ini terdapat pada pertemuan ke-8 dan memiliki subcapaian mata kuliah pada topik ini, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi tools yang digunakan untuk menggambarkan HIPO, konteks, dan data flow diagram. Selain itu, mahasiswa juga mampu menggambarkan HIPO, konteks, dan data flow diagram. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab secara luring, dan juga diskusi proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk pendistribusian materi dan tugas dapat diakses melalui hebat.elearning.uner.ac.id. Pengalaman apa yang didapatkan oleh mahasiswa dalam topik tersebut? Mahasiswa nantinya mengetahui tools yang digunakan untuk menggambarkan HIPO, konteks, data flow diagram, dan juga mahasiswa dapat menggambarkannya. Mari kita simak video pembelajaran pada topik ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja untuk hari ini. Saya akan melanjutkan materi di dalam mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Di minggu ke-8 ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menggambarkan hipodiagram, bagaimana kita menggambarkan konteks diagram, dan bagaimana kita menggambar terkait dengan data flow diagram. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu untuk merecall apa yang sudah kalian dapatkan selama minggu-minggu sebelumnya. Pertanyaannya simpel saja. Apakah Anda tahu terkait dengan apa itu hipo, apa itu konteks diagram, apa itu data flow diagram? Jadi saya akan menjawab apa itu diagram konteks. Jadi diagram konteks adalah gambaran visual yang digunakan dalam pemodelan sistem untuk menggambarkan suatu sistem yang sedang kita analisis dengan lingkungannya. Jadi itu akan membantu kita untuk memahami cara gimana sih interaksi sistem yang sedang kita analisis dengan elemen luar seperti pengguna sistem lain atau external entity lainnya. Ya, jadi saya mau menjawab tentang hipodiagram terlebih dahulu. Hipodiagram itu menurut saya yang saya tahu adalah proses dokumentasi yang akan menggambarkan proses-proses yang akan dialami oleh sebuah sistem yang akan dikembangkan. Kemudian untuk data flow diagram atau DFD itu sendiri itu adalah sebuah dokumentasi untuk aliran data yang akan dialami oleh sebuah sistem yang akan dikembangkan. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Saudari Aziza dan juga Saudara Raka. Jadi memang hampir betul ya apa yang dimaksud dengan konteks diagram, hipo sama DFD. Untuk yang konteks diagram itu memang menggambarkan terkait dengan siapa saja sih yang terlibat di dalam sistem itu, di dalam proses itu, baik yang external entity dengan aliran datanya. Kalau hipo atau diagram jenjang itu adalah menggambarkan apa saja proses yang ada di dalam aplikasi yang akan kita buat, di mana dia itu berjenjang. Misalnya kalau ada 3 proses di dalam penjualan, yaitu proses order, pembayaran, dan proses tracking, seperti itu. Jadi untuk lebih lengkapnya saya masuk ke materi saat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan apa itu desain yang ada di dalam proses terstruktur, mungkin kita bisa mendefinisikan dulu terkait dengan pemahaman pemodelan proses. Nah, kalau dilihat dari definisinya, pemodelan proses itu merepresentasikan secara grafis proses-proses untuk mengumpulkan dan juga memanipulasi, menyimpan dan juga mendistribusikan data antara sistem dengan lingkungannya dan di antara komponen sistem yang lainnya. Nah, di dalam pemodelan proses ini, Anda bisa menggambarkan konteks diagram, bisa juga mendesain data flow diagram, dan juga bisa mendesain hipodiagram. Dari 3 itu ada kaitannya. Apakah ada urutan untuk penggambarannya? Tentunya ada, ya. Kita tidak bisa saja kita itu menggambar langsung ke DFD. Cuma nanti sebelum DFD itu idealnya nggak mengerjakan untuk menggambar yang konteks diagram. Sebelum konteks diagram, idealnya kita harus tahu yang lebih atas, yaitu hipo atau diagram jenjang. Nah, sebelum saya lanjut ke dalam hipo, konteks, dan diagram jenjang, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Saya persilahkan. Saya mau bertanya, tools apa yang digunakan untuk bisa menggambar pemodelan analisis dengan pendekatan terstruktur? Terima kasih pertanyaannya Saudari Amel ya. Jadi pertanyaan adalah
apa sih tools yang digunakan untuk menggambarkan pemodelan terstruktur itu, misalnya di konteks, di HIPO, dan juga di DFD. Nah, sebenarnya penjelasan itu akan saya jelaskan di slide berikutnya, tapi tidak apa-apa, karena sudah ditanyakan mungkin saya jawab sekarang. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggambarkan terkait dengan HIPO, itu bisa kalian gunakan Power Designer, juga bisa menggunakan Visio, juga bisa menggunakan Microsoft Word ya. Tapi lebih saya sarankan kalian menggunakan Power Designer saja. Karena apa? Karena setelah menggambarkan terkait dengan diagram jenjang itu nanti kita bisa menggambarkan konteks diagram itu dengan menggunakan Power Designer. Nah, Power Designer ini juga banyak versinya ya. Yang untuk menggambarkan proses analis itu sebenarnya ada Power Designer yang versi 6. Nah, saat ini mungkin kalian sudah mendownload atau menginstal juga di device masing-masing Power Designer untuk 15 ke atas atau versi 16 ke atas. Tapi tidak masalah untuk di versi 16 atau 15 juga bisa digunakan untuk menggambarkan untuk menggambarkan yang namanya konteks dan juga data flow diagram. Nah, diagram jenjang atau HIPO itu adalah tools desain sistem yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dari proses di dalam sistem secara berjenjang. Ya, seperti yang saya contohkan di awal tadi, misalnya ada pengembangan untuk sistem rekrutmen. Nah, berarti ada proses apa saja yang di sana? Nah, di situ ada proses yang pertama registrasi atau pendaftaran, yang kedua nanti ada proses untuk tahapan tesnya, mulai dari tes TPA, interview dan lain sebagainya, sampai pada proses pengumuman. Nah, itu biasanya digambarkan di diagram jenjang terlebih dahulu. Nah, di dalam diagram jenjang ini sendiri itu mempunyai manfaat untuk memudahkan dalam memahami fungsi-fungsi sistem beserta keterhubungannya yang nantinya harus diselesaikan di program. Nah, contoh misalnya kalau ada proses di dalam order, nah itu biasanya ada pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada proses order, berarti proses pembayaran tidak akan terjadi. Nah, kalau misalnya sudah ada order, pembayaran baru tracking. Tracking tidak akan terjadi kalau tidak ada proses pembayaran. Seperti itu. Nah, itu kita lebih enaknya menggambarkan dulu di diagram jenjangnya. Ini contoh untuk gambar diagram jenjang ya. Di atas sendiri ini proses yang sifatnya umum ya. Biasanya dituliskan apa sistemnya. Kode-kode di sini itu ada fungsinya. Yang pertama, fungsi di dalam 0 ini menggambarkan, kalau saya garis seperti ini nanti jadi yang konteks diagram. Layar yang sebelah sini itu akan jadi yang namanya DFD level 0. Maaf. Nah, layar yang berikutnya yang sini ini akan menjadi DFD level 1. Kalau Anda tidak menggambarkan seperti ini dulu, langsung ke diagram data flow diagram, ya bisa-bisa saja, tetapi tidak tahu untuk analisis lebih detailnya. Apakah ada yang terlewat terkait dengan proses yang saya gambarkan atau tidak. Begitu. Ini diagram jenjang. Berikutnya yang kedua adalah diagram konteks atau konteks diagram. Nah, konteks diagram itu merupakan level paling atas pada DFD ya. Level paling atas di DFD sebelum DFD level 0. Jadi banyak teman-teman yang mungkin masih salah memaknai antara konteks diagram dengan DFD level 0. Nah, di dalam konteks diagram ini itu hanya memiliki satu proses saja yang mempresentasikan keseluruhan sistem
secara umum ya. Di dalam proses ini diberikan nomor 0. Jadi di konteks ingat hanya satu proses saja. Berikutnya di dalam konteks diagram itu semua entitas luar yang terlibat nantinya di dalam sistem itu harus digambarkan sebagai entitas luar. Selain itu di konteks diagram itu juga ada aliran data. Jadi entitas ini mengalirkan data apa? Terus outputnya dari proses itu nanti larinya ke entitas mana yang mengalir antara entitas luar dengan proses. Ini yang saya beri bold ya. Ini di dalam konteks diagram itu tidak boleh ada data store ya. Data store itu apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di DFD ya. Simbol-simbolnya bagaimana nanti ada di DFD. Ini untuk contoh diagram ya. Ingat untuk konteks diagram itu hanya satu proses, yaitu paling mudahnya kita beri nama sistem yang paling general. Nah, ini entitas sudah tergambarkan, proses sudah tergambarkan hanya secara general. Aliran datanya itu adalah ada input, ada output. Nah, jadi setiap konteks diagram itu di dalam proses itu harus ada input dan juga harus ada output. Tidak boleh ada output saja, tidak boleh ada input saja. Begitu. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk penjelasan data flow diagram. Ya, data flow diagram ini diagram yang menggunakan notasi-notasi simbol untuk menggambarkan aliran data, ya, atau arus data dalam sistem yang ada. Data flow diagram ini merepresentasikan sebuah sistem sebagai contoh jaringan proses yang mentransformasikan adanya perubahan data dari sistem tersebut. Nah, ini mekanisme bagaimana kita menggambarkan sebuah DFD. Nah, sebelum ke situ kita ada simbol yang digunakan di DFD. Yang pertama adalah simbol proses. Simbol proses itu ada yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk kotak ya, atau persegi. Yang kedua ada data store ya. Simbol yang keempat itu ada simbol external entity, dan yang terakhir itu ada aliran data. Untuk gambar simbol sendiri di dalam Power Designer itu ada dua jenis standar, yaitu yang biasa dipakai Jordan dan yang dipakai oleh Ghani. Seperti itu. Oke, berikut adalah simbol-simbol untuk penggambaran data flow diagram. Yang sebelah kiri, kalau dari saya kanan ya, berarti sebelah kanan ini adalah simbol-simbol yang menurut Jordan dan DeMarco. Kalau yang sebelah kiri itu menurut Ghani. Pakai yang mana? Boleh kalian pakai yang mana-mana ya. Tapi tidak boleh misalnya kalau prosesnya pakai punya Jordan, untuk data store-nya pakai punya Ghani. Berikutnya menggambarkan di level 0, yaitu menggambarkan proses utama di dalam sistem aliran data. Jadi ada proses apa saja yang di dalam situ itu digambarkan di dalam DFD level 0. Nah, untuk menggambarkan DFD level 0 ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa dia itu didetailkan dari konteks diagram ya, dengan cara memecah atau mendekompos proses dalam konteks diagram tersebut. Paling banyak sebaiknya terdapat 9 proses di dalam setiap DFD. Nah, Bu, kalau saya punya proses itu lebih dari 9, ya berarti Anda harus melakukan dekompos ke jenjang yang lebih detail, yaitu di level anak-anaknya. Setiap proses diberi nomor integer ya, 1, 1x1, 1.2.1 begitu ya. Tapi nanti kalau kalian menggunakan Power Designer, untuk nomor dari setiap prosesnya itu sudah otomatis tergambarkan atau otomatis sudah diberikan oleh aplikasi tersebut. Gambarkan juga data store dan entitas luarnya. Ini yang perlu kalian gambarkan di diagram level 0. Nah, berikut adalah contohnya. Diagram level 0 itu boleh mempunyai proses lebih dari satu. Beda dengan konteks. Kalau konteks hanya satu saja, tapi dia sistemnya, prosesnya adalah general. Kalau berikutnya yang DFD level 0, itu ada yang proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Boleh.
Tapi maksimal prosesnya ada 9. Kalau lebih dari 9 silakan didetailkan di anaknya, begitu. Nah, dari proses 1 itu apa yang berkaitan? Oh, ada entitas ini. Nah, entitas ini ngapain? Aktivitasnya yaitu dia menginputkan data apa ke dalam proses ini. Nah, dari proses 1 dia akan melakukan penyimpanan data di data store. Jadi dialirkan. Nah, ini ada data store 1, ada data store 2. Jadi record di proses 1 itu akan masuk ke data store 1 dan data store 2. Data store inilah nanti yang menjadi cikal bakal entitas atau tabel yang ada di CDM dan PDM. Seperti itu. Ada aturan dasar ketika kita menggambarkan DFD. Yang pertama, inputan sebuah proses selalu berada dengan outputnya, ya, yang dihasilkan. Nggak boleh satu proses itu ada input aja atau ada output saja. Data store dan entitas luar itu tidak boleh saling terhubung, harus melalui proses atau melewati sebuah subproses, ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Bu. Lalu untuk perbedaannya DF di level 0 dengan konteks diagram apa ya, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Sofi. Mungkin sebelum saya jawab, dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Sofi? Saya mau mencoba menjawab sih. Oke, silakan Anissa. Kalau dari penjelasan Ibu Fitri tadi yang saya tangkap, kalau dilihat dari prosesnya, konteks diagram itu hanya menggambarkan satu proses besar saja. Sedangkan kalau dia di level 0 itu lebih dari satu proses. Kemudian kalau dilihat dari data store-nya, di diagram konteks itu tidak boleh ada data store, sedangkan kalau di DFD level 0 itu ada data store-nya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, Anissa. Oke, memang saya kira betul ya, untuk perbedaan konteks dan juga DFD level 0, salah satunya yang itu tadi dikatakan Anissa adalah proses. Di mana proses di dalam konteks itu adalah secara general dan hanya satu saja digambarkan. Kalau di dalam DFD level 0, proses itu digambarkan lebih detail. Jadi ada apa saja sih sistem yang nanti akan kita kembangkan prosesnya, misalnya ada penjualan, kalau di konteks itu misalnya satu proses besar penjualan, nanti di DFD level 0 itu ada order atau pemesanan, terus ada proses keduanya misalnya tadi ada pembayaran, proses ketiganya misalnya tracking, dan juga misalnya ada rating atau pemberian bintang dan lain sebagainya. Itu perbedaan satu dan yang paling dasar. Berikutnya perbedaan lagi dari konteks diagram dan juga DFD level 0 itu adalah dilihat dari data store. Ya, di dalam konteks itu tidak boleh dan haram hukumnya ada data store. Kalau di dalam DFD level 0 harus. Jadi nanti aliran data tersebut itu disimpan di mana? Begitu. Semoga menjawab ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin saya berikan tugas terlebih dahulu, di mana tugas minggu ke-8 ini kalian diminta untuk menggambarkan 3 diagram dari studi kasus yang sudah kalian miliki sejak awal semester. Ya. Yang digambarkan pertama itu adalah gambar hipodiagram, yang kedua adalah konteks diagram, dan yang ketiga adalah data flow diagram. Ya, silakan saya beri waktu mungkin sekitar 20-30 menit. Nanti kalau ada yang kesulitan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan kepada saya. Ibu mau tanya, Ya, Pak. saya sudah membuat diagram hipo. Nah, saya mau bertanya tentang bagaimana menjelaskannya ke konteks diagram. Oke, kalau dilihat dari gambarnya ya, saya tunjuk pakai ini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nah, di sini itu ada sistem informasi klinik kecantikan.
Berarti kalau saya ambil satu layar seperti ini itu akan menjadi konteks diagram. Ada proses yang lebih kecil lagi, registrasi member, reservasi, treatment, sama pembayaran. Ini kalau saya beri garis lagi, berarti dia menjadi DFD level 0. Jadi di DFD level 0 nanti ada proses registrasi, reservasi, treatment, sama pembayaran. Nah, di konteks itu hanya ini saja prosesnya. Terus apa yang menjadi entitas di konteks tersebut? Oh, di sini ada misalnya pelanggan, di sini ada misalnya petugas kecantikan, dan misalnya ada kepala. Oh ya, kepala. Seperti itu. Terus dialirkan masuk. Iya. Berarti usernya gitu ya, Bu? Ya, entitasnya. Entitasnya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, berhubung untuk waktunya sudah habis, mungkin sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, nanti jangan lupa mengumpulkan tugasnya di Hebat e-Learning. Di sini sudah saya buatkan untuk assignment tugas DFD, ya. Nanti dikumpulkan jam 23.59 maksimal pengumpulan hari ini. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Kalau belum ada, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.